lihat anak-anak, wah seru nih kayaknya nih ikutan Padiangan KMB. Saya maksain diri, saya pengen lah ikutan gitu kan. So saya mah jadi apa aja lah. Dan kebenaran banget emang diajakin. Ya udah akhirnya saya jadi bukan. Semar mah yang itu yang Beda lagi. beda lagi. Setelah saya jadi profesional dan jadi Seberapa titik bro? 50. gila. Berapa banyak ya? Pokoknya 33 kota lah. Terus katanya mau jalan lagi tapi nggak jadi ya? Nggak jadi. Nggak jadi karena beda bosnya. Tapi saya alhamdulillah. Kalau saya tur lagi nakal saya. Podcast Bareng CS. bareng Fajar, Si dan Yudi. Oh yo, welcome back again di Pod CS. Kita ngobrol barengan sama CS-CS-ku. Luar biasa. Karek ayeuna seuy bintang tamu Inisiatif. opening. Ini Ya kan? disuruh apa inisiatif? Inisiatif sih sebenarnya. Apakah kita mau nambah orang atau ada Jangan, yang mau dikeluarin jangan. satu? Ini aja sih sebetulnya kita bikin podcast baru yang isinya cuma saya aja. Gimana ya? Kalian gak diajak. Mana ngarubah konsep, guys? Tamane nyendai Pod CS. Apaan iya? Oh iya. Ini adalah podcast bareng CS. Bintang tamu kita vokalis. Kumaha sih teh? Kiprok. Iya, Ya dulu kok saya tahu pernah ya? nonton ya pada saat orang ini manggung ya kan di salah satu kampus yang ada di Taman Sari yang Ya. inisialnya UNISBA. Oke. ITB Institut Taman Sari Bawah. Iya benar. Kan orang mah salah satu chess friend. Edan. Dia koordinator Bandung. Udah kan sebagai penonton hari Pak, ya kan sebagai penonton. Wih, iya. Dan ternyata setelah beberapa bulan berselang di salah satu radio yang ada di Bukit Pakar Timur 4, Kafling C25, nomor teleponnya 251-4401 Itu ya. kan apal kene. Masih hafal ya? Orang yang ngespo. Gila. Aing balas sok nge-request. Lu nggak request atau nanyaan skor bola? Bisa tahu ya kalau di atas radio Cosmo ya. Bener. Lain. Kebetulan itu Chevy ya. Maestro Ed. Kita sekarang ketemu barengan sama Gali G. Ini dulu kita satu radio ya, satu alma mater. Iya, cuma beda. Guys, orang geus ya. Nah, Kita sama mater jeung marane euy. Tenan naon. Tapi kan mana sehate jeung urang. Karena dulu radio kita itu adalah radio panutan kebetulan ya. bukan dong. Bener panutan bro. Panutan Lamun siapa? pas hujan petir ditelepon ku radio nu dihandap. Ari radio mana parem teh? Karena kita di atas posisinya ya. Itu di atas ya panutan radio-radio yang ada di bawah pada saat Luar itu. biasa. Kamu Ya. bodor ih. Biar diundang ke acaranya dia. Iya. Itu kan acaranya yang bareng sama Didi Entertainment juga apa sih namanya? 1 menit bikin ketawa. Itu teh kayak gimana cing? Kayak gimana, ceritain? gimana, Jadi, gimana? coba, coba. Kita coba ya dia 1 menit ya. bikin kita ketawa. Coba. Aing geus dikerjain, aing orang kerjain. Sama menit. Hitung 1 menit. Oke, Hitung. siap ya. Oke. 1 menit bikin ketawa. Bentar. Oke. Satu. Mana kernaon ngabales WhatsApp mah? Stop Oh, watch. stop. Oke. 1, 2. 3. Ini nggak apa-apa saya di sini. Enggak apa-apa dong, enggak apa-apa. Nggak akan ngerusak podcast kalian. Gitu. Lanjut. Nggak apa-apa. Kita ngambil segmen kamu aja. Jadi si 1 menit bikin ketawa ini sebetulnya konsep yang simple ya. Belum pernah tayang dan juga belum ada juga viewersnya karena kan belum tayang. Betul kan? iya Oke. dong. Iya. Aduh, saya kalau disuruh kayak gini bang agak sedikit sulit ya. Memang, tapi tadi saya naik motor, Zi. Kenapa? Saya nggak pakai helm. Terus? Sama polisi kan di stop. Di stop. Di stop. Kamu mau kemana? Saya mau ke Didi Entertainment. Waduh. Kenapa nggak pakai helm? Wah, iya saya nggak pakai helm pak. Cuma deket, nggak sampai jadian. Boleh. Berapa menit lagi? Berapa detik lagi? Enggak, tuh 10 detik lagi. Masih 50 detik aman lah ya. Lumayan, Luar jokes lama biasa ya. Bener. Saya sudah diundang di 1 menit bikin ketawa ya. Tinggal Dan- kalian nyobain. Anda kemarin itu tidak menyangka dan tidak menduga ya? Enggak ada buka, Kejutan. buka pintu tiba-tiba. Ayo, sok ngabodor 1 menit. Ya. Mana tapping tiap hari non?
Tapping apa? Itu Enggak banyak banget soalnya programnya. Ada. 1 menit bikin ketawa. Mana mau lo program tapi tertayang-tayang. Iya ya, sayang sekali. 1 menit bikin tiap hari apa? Tiap hari Selasa sama Rabu ya. Oke, Selasa sama Rabu saya nggak akan datang ke kantor. Oh, jangan. Tapi kan ini kita juga Rabu jadwalnya ya. Iya benar. Cuma beda jam aja. Beda aja. Tapi yang pingin kita tanyain ya, selain nanti kita akan ngulik sampingannya seorang Galigi. Nah ini kan awal karirnya sebelum jadi penyiar katanya di Padiangan dulu ya. Ya, Gal, ya? betul. Ngapain? Jadi logo Padiangan apa gimana? Kokor ya, biasa. Jadi Padiangan dulu tuh semester berapa ya? Semester 4 atau semester 5 gitu ya. Jadi Ingat-ingat lagi semester atau catur bulan. oh, 1 bulan. Catat dulu lah. Kalau Tua bisa banget. Saya semester 5 apa semester 4 lupa waktu itu. Kebetulan anak-anak pada ikut di Padiangan. Padiangan oke. dulu Padiangan masih Padiangan 6. Oh, masih Padiangan 6 dulu. Ya, Oke. Padiangan 6, belum Padiangan KMB. Kalau sekarang KMB kan, KMB, Komedi KMB. Musikal Bandung. Komedi Oh, Musikal oke. Bandung. Ya, jadi dulu Arsal masuk? dia KMB. Oh, KMB ya. Oke, Oke. so Ajos? Anas, Ajos. Anas itu senior. Oh, oke. Gitu. Nah, waktu itu saya belum masuk kan ngelihat anak-anak, wah seru nih kayaknya nih ikutan Padiangan KMB. Saya maksain diri, saya pengen lah ikutan gitu kan. So, saya mah jadi apa aja lah. Dan kebenaran banget emang diajakin. Ya udah akhirnya saya jadi Semar. bukan. Semar mah yang itu, yang Beda apa, lagi. Beda lagi. Itu Iya, setelah saya jadi cara. profesional dan jadi senior. Seberat titik, Bro, 50. Gila, berapa banyak ya? Pokoknya 33 kota lah. Wis. Terus katanya mau jalan lagi tapi nggak jadi ya? Nggak jadi. Nggak jadi karena beda bosnya. Tapi saya alhamdulillah. Kenapa? Kalau saya tur lagi nakal saya. Menjaga itu sebetulnya. Menjaga ya, menjaga. Oke, Tapi balik lagi ke yang tadi ya, itu Iya. di KMB dulu berarti. Jadi apa Padiangan dulu, Teh? Saya dulu jadi tim unit itu jadi yang nyediain makanan anak-anak. Saya jadi babu waktu itu. Logistik. Ya jadi enggak logistik semuanya lah. Diurusin itu semuanya. Diurusin unit. Jadi saya ngurusin talent, saya ngurusin makanan, pokoknya saya disuruh-suruh lah waktu itu. Oke. Tapi dengan perkembangan skill saya ya, bakat saya Karena bisa bakatku butuh juga, iya, Harita, ya. bakatku butuh juga. Mungkin dia wah kayaknya nih, wah ini anak punya potensi gitu. Yaudahlah, kita angkat aja gitu. Jadi talent. Oh, oke. Akhirnya diangkat gotong royong, balangkeun. Sampai akhirnya ya sampai sekarang gitu. Dan memang banyak diasah sih sebetulnya dari zaman dulu tuh saya memang gede di panggung ya. Jadi ibu saya di panggung nangis. Gitu. Pantesan sih ya bodornya. Acaranya bener nih. Bener. Jadi dari Padiangan, kemudian kita ada kesempatan waktu itu tahun berapa ya? 2005 kalau nggak salah. 2005 itu kita ikutan Meteor Campus di Antv. Oh iya, yang Oke. pencarian bakat. Betul, yang kalau di lucu-lucu. TPI itu kan Api. api. Nah, kalau saya di Meteor Campus. Oh, oke. Dan jadi ATP juara ya? 1. Gitu. Kemudian ada kesempatan akhirnya barengan sama Radio OS, ditarik lah yuk mau nggak anak-anak nih. Karena kan dulu anak Padiangan juga pernah di Radio OS Di kan. OS juga kan. Iya, dulu iya. kan. Kita dapat program namanya Operatos, opera di Radio OS. Satu oke. tahun tuh di Radio OS, kemudian saya ditarik ke Radio Paramuda. Itu tahun berapa sih? Agak. Radio OS 2005, Paramuda kemudian 2006 ya? 2006 Oh, oke. sampai 2011 apa 2012 pindah ke Hits Radio. Nah, sampai 2018 saya pindah ke Hits Unicom. Oh, beda ya antara hits Ya sama beda hits. tuh kan alamatnya juga pindah. Oh iya benar-benar. Kan Beda. pindah. Kan kalau di Hits dulu saya ya hanya penyiar aja gitu. Tapi kalau Kalau di di Hits Unicom. Hits Unicom itu saya penyiar, saya dosen. Ya kan? Iya, karena ngajar juga. Karena jadi praktisi pendidikan akhirnya kalau di situ ya. Sama KLB. tata usaha Nah, sekalian. semua Tata ya. usaha. Berarti satu-satunya radio yang penyiarnya jadi dosen berarti didinya nya. Makanya yuk pindah yuk. Ya, lamun didinya tadi dipotong orang pindah. Nggak dipotong asli Enggak. Wah, nggak dipotong. Ya, gaji nggak dipotong, kemudian juga THR lancar, bahkan transport nggak dapet. Itu masalahnya itu doang. Ini menarik ya. Dan tentunya yang pingin banget kita tanya seorang Gali ini adalah orang yang tentunya selain punya pekerjaan tetap, punya juga side job sama kayak kita juga punya side job. Tapi kita pingin menggali kenapa sih side jobnya ini yang tadinya mungkin awalnya cuma hobi gitu ya, akhirnya bisa Terusan menghidupi gitu. juga gitu. Nah ini awal-awalnya yang jadi pekerjaan utama menurut Agal itu apa dan side jobnya itu apa? Sebetulnya
pekerjaan utamanya masih siaran aja sih. Dan dulu juga pernah punya cita-cita jadi penyiar saya. Saya pengen jadi pilot dulu tuh. Cuma saya berpikir, iya itu dia makanya. Cita-citanya tinggi ya, pilot. Pengen jadi pilot gitu. Cuma jokesnya udah diambil jadi nggak usah dibahas lagi ya. Gitu. Soalnya perguruannya sarua. Ya, sama. Tapi emang benar cita-cita saya pengen jadi pilot dulu, Oh, iya. beneran. Cuma mungkin akhirnya Tuhan mengarahkan saya kepada dunia penyiaran. Kemudian saya juga di dunia apa ya, acting ya, mungkin kabaret itu ya. Dunia kabaret kan dunia acting. Jadi ini satu pekerjaan yang inline lah. Ya. Gitu. Kemudian Ditambah MC ya. ditambah MC, Vokalis gitu. band juga. Vokalis band. Ngeband juga, atlet taekwondo dulu saya. Saya bukan mau sombong ya. Enggak bener. Iya. Orang pernah ningali Sia pernah show up taekwondo di Ciamplas Walk. Iya, Iya. bener. Event apa itu teh? Dulu tuh aduh saya lupa eventnya apa ya. Pokoknya itu fenomenal lah. Jadi viewers di Instagram saya paling banyak itu. Satu-satunya penyiar yang dibawa ke Korea tuh. Iya. Oh ya ke Korea juga gara-gara Saya bukan siaran, kan? sombong ya. Ketemu sama Iya. Linkin Park. Iya. Linkin Park Korea. Korea bukan Linkin Park. Bukan. Aduh, ini nggak gaul ini ya. Nggak gaul. Kalau Itu mah- Korea itu Sundong Yang. Sundon. Korea condong. Begitu. Ya gitulah intinya. Jadi Ya, tadi perjalanannya. pertanyaannya apa? Side job. Side jobnya. Jadi Berarti- mana yang main job, mana yang side job Nah, gitu. Karena iya, Kita mulai sama dari lah. itu dulu lah. senasib lah mungkin ya pada saat kemarin pandemik ya kan, kita sebagai MC teh rada-rada sepi order gitu ya. Nah kan kita juga mengakali menyiasati hal tersebut untuk bisa tetap survive gitu ya. Pasti ada yang mainnya, ada yang side-nya gitu. Kalau buat saya sih intinya gini ya, apapun yang bisa dilakukan ya lakukan gitu. Ya. Quote of the day. Apapun yang bisa dilakukan ya lakukan. Gitu. Saya tidak pernah membatasi diri. Kayak contoh misalkan saya siaran, siaran banyak belajar di dunia siaran, kemudian nge-MC, kemudian juga mengembangkan diri di dunia kabaret, kemudian juga dari kabaret ada pengembangannya lagi tuh. Jadi Ini, dari kabaret saya bikin grup magician. iya, The bener. Mister. The Mister. Parodi magic parodi bikin dari situ. Iya. Kemudian kalau dari bandnya kan saya ngambil juga band gimmick ya, band bobodoran, band lucu-lucuan. Kemudian kalau nge-MC akhirnya sekarang mulai merambah ke dunia wedding Wedding, gitu. oke. kan. Kalau MC kayaknya harus segala bisa ya. Dalam artian karena bakat ya, bakatku butuh ya. Oh ya. Tuh. Karena bener loh, ini nggak semua orang yang akhirnya dia banyak membatasi diri juga. Kalau saya mah sorry ya, saya nggak mau di wedding. Jadi dia ada Iya. idealisnya sendiri. Kalau buat saya sih selama itu ilmu baru, selama itu kita bisa kerjakan dan selama itu menghasilkan ya. Why not ya? Kenapa kacang? Kenapa gitu. kacang? Why not? Iya, jadi dikerjakan semuanya. Berarti Saya buat seorang Galima nggak ada main, nggak ada side. Iya, KBW gitu. semuanya gitu. Semua Saya aja. maruk orangnya. Gitu. Bener-bener. Tapi emang harus gitu ya. Iya. Harus gitu. Harus seperti itu, saya voice over juga. Memanfaatkan momen yang ada gitu. Iya, sekarang saya bikin konten juga kan di YouTube namanya Warga Sebelah. Nah, warga sebelah. Warga Sebelah ini sebetulnya sisi lain dari saya mungkin ya, yang mungkin saya suka kelihatan keren ya, bukan sombong gitu ya. Iya. Jadi saya pengen memperlihatkan. Ada 3 itu kan, ada 3. Mau pilih yang mana gitu? Ya, itu silakan pilih yang mana. Apakah saya yang mau kelihatan apa ya, kayak kelihatan orang idiot mungkin ya. Enggak juga sih ya sebetulnya ya. Kelihatan orang yang berbeda, kemudian saya yang seaslinya, dan kemudian saya kalau misalkan Tapi nu aslinya nu mana bingung sih aslina. saya gitu ya. Saya bingung mana nu asli. Jadi kalau saya tuh emang rock and roll lah tampilan saya ya. Oh, ini barbershop dong. Bukan, beda. Beda. Tapi benar ya istilah ini ya, kalau misalkan karena orang-orang taunya saya sebagai MC ya. Apalagi kalau misalkan MC formal, cara gathering seperti itulah, atau mungkin di wedding kalau misalkan lagi technical meeting, itu ngeliat tuh si klien tuh sampai dari atas sampai bawah. Iya benar gitu MC aing. Itu pernah loh saya kejadian. Dan beberapa kali memang orang ngelihat ketika ini bener ya tampilannya gini nih MC bener gitu. Dan ketika saya sudah berubah pakai jas gitu, rapi, rambut kulimis, ternyata memang bukan MC saya. Beda acara. Cuma saya ngikut ke situ. Salah asup ruangan. Salah ternyata. Gitu. Jadi saya suka pengen berbeda aja gitu dari sebelum nge-MC ya. Ibaratnya di belakang panggung dengan kemudian ketika di depan panggung saya selalu pengen berbeda. Dan itu bisa jadi ciri atau identitas juga gitu ya, karakter. Oh,
Gali nu mana? Oh, Gali yang karakternya kayak gini. Kalau keseharian mah kayak gini. Tapi mun geus nge-MC mah, nah gitu. Oke. Nah, ini saya pengen tanyain ya, mungkin ada beberapa orang juga dulu kalau siaran Gali ini terkenal sama Gali Absolute G. Nah, kenapa sekarang berganti menjadi Gali G? Soalnya sih geus teu nginum. Beda. Oh, beda. Oke. Karena jujur ya saya dulu dengerin Gali, sempat siaran bareng, siaran pertama saya sama Gali, keringat dingin, Bro. Padahal AC nyalanya. Itu sebenarnya AC kerusak, Bro, tadi sebenarnya. AC nyala, cuma siaran di depan kompor. Nama tuh sebetulnya saya udah banyak ganti ya. Dari semenjak SMA itu saya SMA ya. Iya. SMA itu saya panggilannya Eji. SMA Eji. Eji. Pakai drive enggak? Eji Drive. Itu anjing. Anjing, nggak Gonta pakai ganti ya. Berarti Iya. kalau AG. Eji. Oke, Kalau AG. gitu sekarang KTP juga kolom nama kosong ya. Kan biar bisa ganti-ganti nanti. Kalau nama aslinya ada. Oh, nama maksudnya. panggung. Nickname. Oh, Nickname. Yes. Oke. Jadi Eji SMA, kemudian kuliah itu saya dipanggilnya Devon. Oh iya, Gali Devon. Pantesan di Facebook Gali Devon. kan? Kenapa sih nama Devon? Jadi ceritanya SMP itu kita punya komunitas pecinta novel lupus. Oke. Ya kan? Nah, SMP itu ada temen yang dia memang seneng banget makan permen karet, dipanggilnya si lupus, namanya Sigit Lupus. Oke. Ada temen yang dipanggilnya si bule karena memang ada karakter bule. Oke. Kemudian juga si Gusur. Nah, kebetulan saya ada Gusur kan. Nah, kebetulan saya Devon. Devon itu pacarnya si Lulu, adiknya si Lupus. Si Devon teh. Oh, jadi kayak gitu. Akhirnya Sejarahnya dari Devon. situ. Semenjak kuliah dipanggil Devon, sebetulnya sampai sekarang juga ada sih teman-teman yang masih manggil Devon, teman-teman ngampus dulu. Kemudian pindah jadi Gali Absolute G. Absolute kan pasti artinya Absolute G yang G itu udah pasti Gali gitu. Oh, I gitu. see. Filosofi nate eta. Cuma karena namanya kepanjangan, ya kan? Please welcome Gali Absolute G. Wah. Oh, panjang. Bener. Terus di banner juga kan kepanjangan, ngabisin judul tema. Kan bisa lebih panjang nama MC daripada nama acara. Begitu. Iya. Akhirnya saya ringkas jadi Gali Higi. Oke. Kalau nama asli mah ya itulah. Gali Sudaryono. Bukan. Eta pemain bola. Gali Kuswoyo. Siapa? Seperti itu. Ya ini menarik sekali ya bahwa perjalanannya juga bisa menginspirasi. Ya kan? Iya, Kalau TV-nya kita- juga kan inspirasi banget ya. Inspirasi ITV. Inspiratif dan Udah enggak ya? positif. Udah enggak? Udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Gimana? Sama. Kalian udah enggak, saya enggak diajak. Sabar Zi, ada rezekinya. Insya Allah nanti ngira. Itu aja. Kuncinya adalah berarti konsistensi yang ditunjukkan oleh seorang Galigi dari dulu sampai sekarang. Tetap di jalur itu, tetap kreatif, tetap bisa berkarya, tetap bisa istilahnya mah menghibur kita semua gitu ya, entah itu pendengar radio, entah itu penonton YouTube, entah itu siapapun. Ya, sekarang sih kayaknya kalau di kondisi seperti sekarang ini, kayaknya kita harus bisa ngelakuin apa aja ya. Benar. Selama itu kita bisa survive. Yap. Ya kan, artinya kalau lu bisa ngelakuin itu ya lu lakuin. Kalaupun misalkan lu nggak bisa, lu belajar. Kayak contoh dulu, gue paling takut banget. Kok jadi gua lu ya? Jakarta ya, geus pindah ke Jakarta ya. Oke. Geus bisa. Pindah. Oke. Jadi dulu tuh paling takut banget kalau disuruh nge-MC wedding. Karena nggak berani nge-MC akad. Ya. Ya kan? Kurang bisa. Ya kan? Akhirnya nge-MC wedding dong. Resepsi. Dengan gua nunggu. Iya. Tapi akhirnya karena banyak permintaan, udah kan sekalian aja sama Mau nggak mau ya? belajar Apa akad. boleh bucat ya? Betul, enak dong. Akhirnya belajar, kontak lah berapa MC wedding. Gue mau lihat lu kalau nge-MC wedding seperti apa dari awal sampai akhir. Silakan datang, gue datengin tuh. Masih inget gak yang pertama siapa yang didatengin? Yang pertama didatengin itu Buat lihat. siapa ya? Akai. Oh, Akai. Akai apa Doni ya? Doni Rinaldi. Oh, Doni Rinaldi. Ini udah kita undang. Kita udah undang di Ya, episode episode 3 berikutnya. tiga episode sebelumnya. Itu saya sudah nonton itu ya. Oh iya. Iya, nonton covernya aja. Kalau full videonya belum. Iya. Doni, kemudian saya lihat Akai. Heeh. Tapi full saya ngelihat banyak belajar Dari itu. awal gitu
Diam aja gitu dari Nah pagi-pagi. kalau Doni sama Dari Kakak awal itu si pengantin kenalan gitu. jauh tai. Dari awal. Acaranya. Oh, acara dari awal pengantin. Acara Dulu ulang tahun kenalan pengantin dari umur 7 tahun. Iya. Dari awal masang janur kuning. lucu-lucu kan ya. Jadi grogi di sini. Cuma resepsi doang sebetulnya Kai sama Doni oke. itu. Nah yang benar-benar full Akad, itu nah. dari Bagus Au. Bagus au. Ya. Berarti senasib jeung urang. Urang oke pada saat pertama kali nge-MC wedding itu disuruh sama Bagus Au gantiin dia yang nggak bisa jadwalnya bentrok. Sarwa, urang ge. Bagus au. Yang Terima kasih buat Bagus Au, nanti kita undang ya. Bagus Au, terima kasih. Kita undang. Tapi pada intinya Bagus Au memang pertama kali saya ngelihat dia nge-MC akad ya. Tapi kesini saya banyak lihat di YouTube juga dari berbagai macam MC. Saya lihat bagaimana cara dia bawain prosesi akad. Oke, semua jenis MC. Ya semua jenis MC Hammer gitu. Semuanya. MC Donald. Beda. MC Donald. MC Donald beda. MC Donald itu makanan. Terima kasih ya buat MC Donald buat sponsorin podcast ini. Ayah. Gitu, jadi- Tetet. Nggak apa-apa lah. ATM ambil tiru modifikasi. Ya, ya, Akhirnya dari semua referensi saya gabungin ya jadi karakter saya gitu. Oke. Kalau mau tahu nge-MC saya seperti apa ya nonton dong. Ada. Enggak ada. Nonton pas saya lagi nge-MC gitu. Oh ya harus datang dulu. Karena lebih seru belajar itu adalah ketika kita datang langsung dan merhatiin langsung. Ya benar. Beneran loh, itu lebih kerasa banget. Jadi ibaratnya gini, ketika lu yang nggak paham, ada yang nggak paham, lu bisa tanya langsung. Betul. Gitu, Oke, jadi pas MC, baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah proses sungkuman. Mamang kalamang tadi teh kumaha? Nah. Oh iya. Sekarang saya lagi belajar ini, Apa? belajar ngawi. Oh wow. Karena sudah Coba dong. Coba cing. Salah saya. Coba. Mana yang yang jadi pengantin tuh Iso? Waktu pas Doni kan dia pura-pura jadi pengantin. Iya, Sekarang iya. dia pura-pura jadi pengantin lagi. Iya, Pura-pura wes lah. Abang, waktu kemarin jadi pengantin. Jadi Iya, pengantin. Cuma sekarang Pengantin. udah cerai gitu. Belum. Sekarang pura-pura lagi aja. Oke. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan. Karena ternyata susah, Pak. Emang susah banget. Susah. Terus kalau ngawih tuh katanya kan ini sakral ya. Ya. Nah, kunaon manggali berani gitu untuk ngawih gitu. Karena pada saat-saat tertentu Ya. tidak ada juru ngawih. Kan bisa playback. Itu juga. Playbacknya si WO can nyiapkeun. Karena cara nyiapkeun. Oke. Kumaha. Tapi intinya gini, gue percaya apa yang gue takutin justru adalah harta karun yang besar, pendapatan yang bisa gue dapetin dari situ. Jadi iya, ketika iya, wah iya, ini tantangan nih buat gue nih. Bisa didobrak, bisa dihancurkan, Dan orang bisa ternyata- meraup sesuatu Oke. dari situ. Tapi lama mau ngawih teh berarti ada tambahan lagi. Enggak ada. mun aya gal orang rek diajar oke. Iya ya. Eueuhnya. Pertanyaannya bagus ya. Nah justru itu makanya. Bisa menaikkan value atuh. Padahal ngawih tengawih transferan mas sarua nya. Iya tapi justru nih saya cerita dari teman-teman yang bisa ngawih justru jadi dinilai lebih dari si MC. Iya, ada value-nya. Ada value-nya. Jadi makanya ketika ini MC masa budgetnya gini-gini aja, Iya, saya iya. sudah bisa ngawih loh. Ayo, budgetnya ditaikin Tapi lagi. pernah tuh Mang Gali pas ngawih, oke baik hadirin sekarang kita akan ngawih, tapi lip sync gitu. Waduh. Ngawih lip sync. Ngawih lip sync geus we playback. Ngawih lip sync ya. Saya belum pernah itu ya kalau itu ya. Karena harga diri itu. Kalaupun saya nyanyi pun nggak pernah saya lip sync. Nggak pernah itu. Playback aja. Beda kan? Ini ngawih lip sync ya. Kamu apa MC apa smash? Tapi punya banyak keahlian itu Ya. is good ya. Is. Maksudnya jadi penunjang sih. Feeling good lah ya. Feeling good, Like action. listen. Kayak contoh ada beberapa kekhasan dari seorang galihigi gitu kalau misalkan nge-MC teh kemuntah nyanyi nggak seru we gitu. Oh, jadi kalau misalnya pas nge-MC wedding teh suka nyanyi. Enggak. Kita tadi nyanyi. Iya nyanyi. Nyanyi. Enggak. Kumaha itu? Tapi nyanyi. Tapi nyanyi. Oh. Jadi nyanyinya tuh gini. Pas pelemparan hand bouquet ya kan biasanya kalau pelemparan hand bouquet kan oke ngumpul segala macam gitu doang. Bisa. 1 2 3. Bukan ulang tahun Pak, beda. tahu nggak? Jadi gini, ini Ayo 1 2 3. Coba Beda lagu. Nah, jadi suka ngasih surprise kalau mungkin ya. misalkan hand bouquetnya seorang galigi, nonton Nah, gimana? aja nanti MC. Nah,
Tapi bentrok kan mana MC urang nge. Nah, eta, masalah eta. Oh masih iya, jadwalnya rame. Saya ceritain aja. Oke, Jadwalnya rame sih, Mas. Jadi kalau misalkan mau hand buket, saya pasti janjian sama pemain musik. Oke. Kang, saya minta janjiannya di mana nih? janjian di tempat wedding. Oke. Kirain Di ketemu WA. di mana dulu gitu. Enggak, enggak. Jadi Oke. Kang saya minta lagu reggae. Oh, lagu reggae yang gimana? Ya asal encang-encet we. Cangcet. Encang-encet, encang-encet gitu kan. Oke. Nah, itu baru Seket. Coba misalkan musiknya gitu ya. Seket. Hey, Seket. mana suaranya? Cekuau, reggae Gitu. mau cekuau. Mau cekuau. Cekuau mah. Kok cekuau mah ska itu ska. Nah, Jadi saya improvisasi sambil narik audiens tamu dengan gaya bernyanyi. Oh, gitu. Hey, mana suaranya? Yang di sana yang di sini merapat ke sini misalkan gitu. Oh, gitu ya. Oh, jadi ciri khas. Ciri khas. Nah, pernah kejadian. Nah, coba. Ini si pemain musiknya bukan yang biasa. Jadi saya waktu itu nge-MC di Ciwidey. Panggungnya gede banget. Jadi Wow. pelaminan dan panggung musik lebih gede panggung. Bener ya, serius. Asli. Jadi ternyata mereka membawa orkes dangdut. Oh, oke. Begitu. Nah, Jadi nggak dangdut atau berarti? dangdutan. Nah, Oke. udah gitu Rek kan. janjian sih kayak gitu, Nah, janjian. saya janjian kan, Kang, nanti hand buket nih Kang. Saya minta lagu reggae. Wah, siap. Oke. Bener ini bener. Reggae dut. Siap. Enggak, jadi pas siap hand buket ya. Oke. Lagunya, wah, Shaggy Dog. Ini di mana reggae-nya? Aduh, Iya, jadi kan seperti repot itu. ya, itu jadi pengalaman-pengalaman. Oke, signatur ya itu mah ya. Tapi Luar bagi biasa. seorang Galigi dari semua pekerjaan nih, kalau boleh disuruh pilih salah satu, apa yang kira-kira Jadi prioritasnya. jadi ya ini pilihan utama gue lah sampai akhir hayat mungkin Wih. Saya sampai pensiun gitu. pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Iya. Entertain itu ada waktunya, Pak. Iya, Bener nggak? Bener. Entertain itu ada waktunya. Seorang Atta Halilintar, seorang Raffi Ahmad, Ya. Sultan, dia kayaknya juga bukan dari hanya sekedar bekerja di entertain, tapi dia juga seorang pengusaha. Dan lamun rek beunghar mah kudu jadi pengusaha, Bro. Ya, Nah, ya, bener. Ya kan? mari semua kita resign dari perusahaan kita. Yes, kita bangun semua perusahaan. juga. Mun kami jadi pengusaha sanu meuli. Nah, itu. bener. Jadi ada cita-cita yang harus belum terwujudkan. Saya Oke. pengen jadi pengusaha, ingin membuat sebuah usaha yang bisa menunjang kehidupan saya di masa depan. Kira-kira apa, Tah? Apapun itu ya, apapun itu. Kalau Udah kepikiran belum apa gitu? belum ya. Yang intinya pengen jadi pengusaha. Entah mungkin di kuliner, entah mungkin di apapun itulah segala macam. Ya. Karena apa ya? Jadi lupa saya nih ya. Apa ya? Yang itu berarti. Yang itu. Apa ya? Iya kemarin itu. Iya. Kemarin diomongin yang itu. tadi omongin itu loh, Iya. masa lupa sih. Sebentar. Yang pas udah tua ya, gimana Oh, coba? iya. Saya pengen punya cita-cita ya. Ada target sukses di usia 40. Dalam Sekarang udah artian- 41. 42. Gitu, tapi kan memang itu harus ada Proses. proses gitu. Artinya ya kita tulis dulu nih. Ini kebiasaan saya dari semenjak saya SD dulu. SD loh saya udah Menulis. Sama, saya juga dulu SD ikut calistung. Iya. Benar, jadi apapun yang saya inginkan pasti saya tulis. Oh. Apapun itu. Dan itu terwujudkan alhamdulillah. Saya tuh dulu pengen banget nih. Ini saya nyebutin merek nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya pengen punya sepatu Adibas. Karena dulu saya senang banget sama Fred Durst. iya. Limp Bizkit. Oke, Limp Bizkit. Karena kan sepatunya Adibas banget. Adibas. Akhirnya kebeli dengan harga yang jutaan. Ya, Iya. Saya pengen Jeung topi nate. saya punya snackback banget Iya. saya. Tapi bareng, tapi Teman-teman bareng. tahu. Iya. Ya kan? Ini YK. YK, benar. Iya, saya punya. Terus saya cita-cita pengen punya mobil, kebeli Ada. Itu gara-gara nulis ya? Gara-gara saya nulis. Saya tulis. Jadi ternyata itu menjadi doa, Bro. Menjadi doa. Gitu. Oke. Kayak saya pernah bikin status juga di Instagram. Saya pengen punya rumah lantai 3 dan di lantai 3 itu saya bisa ngelihat bintang di malam hari. Punya sekarang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cingga pang nuliskeun lah urang hayang nulis ku sorangan. Suka teh dipang nuliskeun rumah. Ya, Di orangnya buku gitu, kayak diary mungkin gitu ya. Di diary. Jadi- 5 tahun lagi saya pengen jadi Iya, apa gitu. ada Iya. target dan itu akhirnya hati-hati ya, apapun yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, mudah-mudahan itu jadi doa. Be careful of what you wish for. Jangan sekata-kata. Ya. mulai hari ini orang akan nulis aing hoyong kawin besok. Amin.
Amin. Mereka jadi ya. buka gitu. Kawin besok emang bisa buka gitu. Aduh. Gitu. Jadi itu jadi target Ya sebenarnya. benar, ini pesan positifnya ya buat siapapun CSGO yang nonton. Apa yang kita inginkan bisa tercapai kalau betul-betul kita istilahnya dari mulai kita perjuangkan, kita tulis, kita berdoa, kita berusaha. Positive thinking sih Positive itu thinking. yang paling penting. Kobe yang jangan nyerah gitu. Klasik positif Bapak angkatan kapan ya? Lagu nak Positive thinking bener kan? Nah ini kayak contoh gini loh. Kalau teman-teman misalkan nih ke mall gitu kan, ngeliat ada satu barang, wah mahal, mau kebeli ya mah. Saat itu pun nggak akan pernah kebeli. Nah itu tadi, jangan sekata-kata apa Iya. yang kita ucapkan bisa jadi doa. Jadi kalau Tapi misalkan rubah lihat, itu ya. dirubah. Jadi kalau misalkan lihat barang, insya Allah suatu saat kebeli. Kayak misalkan nih di tengah jalan, wah ada mobil Jazz nih, Jazz Hayat nih. Bukan dong. Aku merasakan. Ya, pas. Abang Saipul ya. Dikit-dikit nyanyi, dikit Nyanyi mulu nyanyi. kayak Saipul Jamil. Orang ngerasa kali di episode dia mah. Baru kamar-kamarnya nyanyi. Jadi didoain aja Bismillah, insya Allah, insya Allah. Jadi saatnya datang. Mobilnya dong. mobilnya. Ya, jadi kalau ada Ya. keinginan sesuatu, didoakan. Kalau bisa juga ditulis supaya keinginannya terkabul. Walaupun memang nggak langsung cungcreng ya pada saat ya. itu juga gitu. Ada prosesnya, entah mungkin sebetulnya kayak misalkan cita-cita saya pengen punya rumah dengan lantai 3. Ya. Itu doa saya 2018 Pak. Wes 2 tahun dong, dalam waktu 2 tahun loh. Nah itu ada jenjang waktunya gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu yang namanya rezeki. Iya, Betul. benar. Dan jangan sampai juga gini, oke lah, saya mau ngikutin Galigi aja, nulis aja, tapi nggak berusaha. Itu percuma juga kan? Betul. Percuma. Cuma kamu nulis sambil rebahan terus Enggak, tidak nulis berusaha. aja. Ya Allah, saya besok pengen kaya raya. Saya besok pengen punya mobil, pengen punya sepeda Brompton gitu misalnya. Iya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ada loh yang dia cuma bermimpi doang ya. Itu terjadi. Pengen kawin aja, diem aja tidur. Terjadi loh itu. Gimana? Basah aja. Bodoh deh. Iya. Coba didiemin aja. Iya sih. Mimpi basah aja. Kawin juga itu mimpi. Iya, iya benar-benar. Walaupun hanya dalam mimpi. Hanya dalam mimpi. Dan hanya itu yang bisa Enaknya di mimpi diwujudkan. kan? Iya, tiba-tiba bangun ada yang rapet kan? Mending nggak apa-apa lah nggak kawin juga, asal mimpi tiap hari. Jangan dong, bahaya. Rapetnya sama ya kan? Iya. Rasanya sama. Dan bisa sama siapapun. Ya. Itu. Itu ya. Baiklah, itu obrolan seru kita barengan ya, sama seru ya. Galigi. Tapi sebelum kita tutup, saya pingin Kang Galih mungkin juga punya share tips ataupun pengalaman buat Ini CSGO berbagi buat semua. CSGO yang Ya kan? Sharing is caring ya. Share alanya Galih untuk ya di kondisi kayak sekarang supaya tetap produktif dan juga bisa tetap bisa terus kreatif, ya, tetap berkarya gitu. Tetap bisa bikin warga sebelah. Oh iya. Tetap bisa bermimpi terus. Ya, tetap ya bisa kan? 1 menit bikin ketawa Benar. gimana? Tetap bisa berjuang selalu dan menggapai. Kapan dia ngomong? Oh, iya. Ini komedi klasik ya. Ini kan kamu yang ngajarin. Iya gimana? Kalau saya sih punya moto dare to be different ya. Berani tampil beda aja gitu. Artinya harus berbeda dengan yang lain ketika bikin konten, apa ya yang beda kira-kira gitu. Apa sih yang original gitu. Karena itu memang dicari. Sebetulnya warga sebelah juga yang saya bikin itu idenya pas lagi di motor. Tiba-tiba sering kepikiran Tiba-tiba gitu kepikiran gitu. ya. Dan langsung bikin eksekusi langsung gitu. Oke. Dan enaknya di rumah sendiri ya. Iya, rencana memang mau di Bali, cuma masih belum bisa kan ke Balinya. Gitu. Mau di Meksiko tapi juga Wah, jauh. kejauhan. Ke Meksiko, gitu. Pak. Sombong konten kreator tuh ya mah. Iya. Tapi kan doain dulu gitu. siapa tahu, ya kan? Iya, Tapi itu ditulis gak? Enggak. baru sekarang Karena mau si tulis. bukunya udah penuh. Kebetulan buku sidunya udah penuh. Dan mungkin titipannya sekarang nih buat teman-teman di tengah pandemik sebetulnya pilihan buat kita ya orang-orang entertain itu cuma dua. Sebetulnya bukan cuma orang entertain aja. Yang pertama adalah kita tetap pada jalur yang kita kerjakan Oke. dengan cara dimodifikasi. Ya, ATM lah ya. Ya, kita modifikasi nih dengan kerjaan kita. Mungkin teman-teman akhirnya bikin podcast lah, atau mungkin channel YouTube segala macam, atau misalkan nge-MC pun yuk kita bikin kreasi yang baru dengan penyesuaian dengan keadaan Kebiasaan sekarang. baru ya. Virtual MC. Betul. Or lu memang banting setir gitu. Ya kan? Lu- Ekstrimnya gitu. Ekstrimnya begitu, lu banting setir, lu cari profesi lain, lu bikin sesuatu yang baru ya di luar kerjaan lu. Ya. Or lu gabungin dua-duanya. Jadi entertain lu tetap jalan, tapi lu juga cari yang baru. Oke. Gitu. Idealnya mah gitu ya.
Itu dia ya. Semoga menginspirasi kalian semua CSku. Terima kasih Kang Galigi ya udah berbagi buat kita semua di podcast kali ini. Jangan lupa dengarkan podcast di Spotify dan juga di Spara, dan kamu juga bisa tonton podcast di YouTube channelnya Didi Entertainment. Like, komen dan juga subscribe ya. Dan terakhir ini ada quotes-nya Agal dari dulu. Apa? Itu dong. Kita adalah beda, setiap perbedaan adalah keindahan, setiap keindahan adalah istimewa, setiap istimewa adalah kita. Percaya bahwa kita adalah orang istimewa. Ada yang ketawa. Pasti udah patungan ya. Ya kan? Ya kan? Jadi bukan perpisahan deh gini. Bukan perpisahan. Jangan oh pernah iya, menyalahkan. itu dia. Itu. Jadi bukan perpisahan yang harus aku tangisi, tetapi mengapa pertemuan harus terjadi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you. Podcast bareng CS.